Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi di materi selanjutnya dari materi admin untuk Moodle, dan kita masuk ke materi terkait import user. Nah, ini adalah bagian pertama Bapak Ibu, dan ini ada dua bagian terkait project ketiga ini. Yang pertama adalah import user secara perorangan, dan bagian kedua nanti import user secara massal. Nah, adapun di fokus untuk kali ini Bapak Ibu semua, kita akan menambahkan user secara perorangan. Baik, mungkin kita bisa review sedikit ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait penggunaan Learning Management System Moodle, yang mana memungkinkan kita untuk membuat sekolah virtual, kegiatan belajarnya virtual gitu Bapak Ibu ya. Dan juga kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana kita bisa membuat struktur yang baik menggunakan LMS Moodle ini. Supaya apa? Supaya nanti kita sebagai admin, guru sebagai pengguna, dan siswa juga sebagai pengguna mudah gitu ya dalam menggunakan model ini. Navigasiannya mudah dan pemahamannya juga nanti ketika menggunakan ini mudah. Dan di pertemuan terakhir kita sudah membahas terkait membuat kelas. Nah, jadi strukturnya sudah kita buat, kelasnya sudah kita buat, tinggal kita memasukkan pengguna yang akan menggunakan Learning Management System ini. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka browser internetnya, silahkan akses akun Moodle-nya ya, dan nanti kita akan jumpa lagi untuk mempraktekkan bagaimana kita menambahkan user. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, saya asumsikan Bapak Ibu sudah ada di halaman Moodle Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah masuk dengan menggunakan akun masing-masing. Nah, di sini di sebelah kiri layar kita bisa melihat ada tombol Site Administration. Nah, ini akan kita pilih. Lalu setelah itu ada tombol User. Nah, gitu. Nah, di sini di bawah pilihan user ini kita akan menemukan pilihan Add a New User. Nah, di sinilah Bapak Ibu ya kolom di mana kita akan mengisikan data user ini. Oke, sebagai contoh misalnya ada seorang guru baru, beliau baru masuk gitu ya di sekolah kita, dan kita ingin membikinkan akun Moodle-nya supaya nanti beliau bisa menggunakan akun Moodle beliau untuk kegiatan belajar mengajar dan menggunakannya untuk kegiatan ujian gitu ya. Nah, di sini ada username. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, username ini adalah nama akun Moodle yang nanti akan digunakan untuk masuk ke Moodle kita ya, Moodle sekolah kita. Oke, sebagai contoh saya akan mengisi namanya dulu ya di sini ya, nama dari guru yang baru ini ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, jika ada tanda merah seperti ini maka ini wajib diisi. Misalnya saya akan tulis namanya Ari ya. Misalnya Pak Ari. Pak Ari, nama lengkap beliau adalah Ari Setiawan. Misalnya beliau gelarnya SPD seperti ini. Nah, email address ini Bapak Ibu bisa tulis menggunakan email sesungguhnya ya, atau yang tidak sesungguhnya juga nggak jadi masalah ya. Misalnya saya tulis arisetiawan@gmail.com. Ini bukan email sesungguhnya, tapi saya tetap tulis nggak apa-apa, karena memang kalau kita nggak isi ya kita nggak bisa lanjutkan untuk membuat akun. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu juga bisa edit ini kapan aja. Oke, setelah datanya, namanya kita tulis, emailnya sudah kita tulis, maka kita perlu membuat, nah ini di akunnya. Saya bikin seperti ini, Ari Setiawan, lalu saya tambahkan nomor 93. Nah, 93 ini mungkin sebagai simbol sekolah kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti punya akun Ari Setiawan 93. Nah, seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu semua, yang tidak kalah penting di sini adalah password. Jadi setelah username, beliau butuh password nih untuk masuk ke akunnya. Nah, sementara kita akan buatkan passwordnya ya, kita bikin yang gampang diingat aja dulu Bapak Ibu ya. Misalnya kita bikin seperti ini, saya bikin ABCD123. Nah, jadi ini untuk mempermudah beliau untuk diingat-ingat ketika beliau untuk masuk ke akunnya. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, password ini kita bisa minta nanti Pak Ari untuk mengubahnya ya ketika beliau berhasil masuk ke akun Moodle-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencentang ini Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Ada pilihan di bawah password itu force password change. Nah, jadi nanti beliau setelah berhasil masuk ke akun Moodle-nya dengan menggunakan password ini ABCD123, ketika kita centang ini maka beliau akan otomatis diminta untuk mengubah passwordnya. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir untuk membikinkan password untuk semua user ya, password yang kuat untuk semua user ya. Kita tinggal perlu centang ini aja, yang mana nanti mereka user-user kita, user-user yang akan menggunakan Moodle ini bisa mengubah sesuai dengan password yang diinginkan.
Baik, lalu pilihan berikutnya ini tidak perlu diisi juga nggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau isi juga nggak apa-apa. Misalnya saya tulis sini kotanya Jakarta. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau tulis juga nggak jadi masalah. Mungkin pilihan yang bisa kita isi di sini picture ya. Nah, misalnya Bapak Ibu punya fotonya, foto dari guru tersebut dan ingin dimasukin ke Moodle supaya mudah dikenali mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan seperti itu. Selebihnya tidak ada yang krusial sekali ya. Jadi kita bisa skip, kita bisa lewati dan kita bisa langsung klik create user. Oke, nah alhamdulillah sudah ada tulisan change save ya, sudah berhasil disimpan. Nah, ya kalau kita mau cari kita bisa cari namanya misalnya Ari Setiawan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat beliau, oh dia ketemu nih. Nah, namanya ada seperti itu. Dan Bapak Ibu juga ketika misalnya ingin mengeditnya ya, ada yang ingin diedit, ada yang ingin ditambahkan, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan ini dia pengeditan dengan mengklik tombol edit ya di sini sebelah kanan ya, seperti tombol roda atau gear ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan. Baik, singkat Bapak Ibu ya materi kita hari ini, tapi ini cukup penting jika Bapak Ibu ingin menambahkan akun ya, misalnya secara perorangan, ini langkah-langkahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan coba review sedikit materinya. Baik, kita masuk ke review materi Bapak Ibu semua. Jadi sangat simpel, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menambahkan akun ya atau user adalah memilih pilihan Set Administration, lalu Bapak Ibu pilih opsi user dan di sini ada pilihan Add a New User. Nanti Bapak Ibu akan menemukan pilihan yang tadi ya, mengisikan data dari si user ini. Nah, mungkin saya kasih catatan hanya 3 ini ya yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik nih. Jangan sampai salah gitu ya. Jadi username ini adalah nama pengguna nanti ya. Nah, kayak tadi ya misalnya Pak Adi Setiawan 93. Nah, seperti itu. Tulisannya ini nggak boleh ada spasi Bapak Ibu. Ya, jadi harus satu kesatuan. Nah, lalu ada new password ya. Bapak Ibu bisa bikinkan password yang gampang diingat supaya nanti mudah untuk beliau untuk masuk ke akunnya ya. Dan lalu juga Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mencentang ini ya, force password change jika Bapak Ibu ingin beliau mengganti passwordnya secara otomatis. Jadi tidak menggunakan lagi password yang sudah kita buat gitu ya. Nah, jadi hanya ini Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di materi berikutnya.